Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Karisma dari Prodi Seni Pertunjukan kelas B. Akan menjelaskan periodisasi teater. Yang pertama ada teater pada zaman Yunani kuno. Tempat pertunjukan pertama teater Yunani dibangun permanen sekitar 2300 tahun yang lalu yang bernama Amphitheater. Tokoh yang terkenal dalam dunia dramanya adalah yang pertama Plato, Aristoteles, dan Sophocles. Plato terkenal dengan karyanya yang bernama The Republic, yaitu memandang seni sebagai mimetik atau tiruan dari kehidupan jasmani manusia. Sedangkan Aristoteles berpendapatan berbeda. Dia memandang seni bukan hanya sebagai imitasi kehidupan fisik, tetapi harus juga dipandang sebagai karya yang mengandung kebajikan dalam diri karya tersebut. Yang ketiga, berbeda dengan Sophocles, memandang seni sebagai pelukisan manusia seperti seharusnya manusia. Lakon dramanya yang terkenal di Yunani yaitu tragedi, cenderung menyajikan kisah yang membuat penonton tegang, takut, dan kasihan. Tokoh yang terkenal yaitu Aeschylus dari tahun 525 sampai 456 sebelum Masehi. Karya yang terkenalnya yaitu adalah trilogi Oresteia. Kedua, drama komedi biasanya menyajikan kisah lucu, kasar, dan sering mengkritik tokoh terkenal pada waktu itu. Tokoh dramanya yang terkenal yaitu Aristophanes pada tahun 445 sampai 385 sebelum Masehi. Dan karya yang terkenalnya adalah Para Perwira. Lakon yang sudah ditulis dalam sebuah naskah. Drama ini dipentaskan di panggung terbuka yang berada di ketinggian. Gedung pementasan drama yang terkenal di Athena pada saat itu adalah Teater Dionysus, di samping bawah bukit Akropolis, pusat kota Athena yang dapat menampung 14.000 penonton. Ciri-ciri khusus pertunjukan teater pada masa Yunani kuno adalah pengarang teater Yunani klasik yaitu Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes, dan Menander. Teater yang kedua ada teater Romawi klasik. Pada zaman ini drama dipentaskan pada tahun 240 sebelum Masehi di kota Roma oleh seniman Yunani yang bernama Livius Andronicus. Pada saat itu yang dipentaskan adalah drama tragedi. Penulis drama tragedi yang terkenal adalah Terence dan Plautus. Pada zaman Romawi klasik memiliki kebaru-baruan dalam penggarapan dan penikmatannya yang asli dimiliki oleh masyarakat Romawi. Ciri-cirinya pertama, kor tidak lagi berfungsi mengisi setiap adegan. Yang kedua, musik menjadi pelengkap seluruh adegan. Yang ketiga, tema berkisar pada masalah hidup kesenjangan golongan menengah. Yang keempat, karakteristik tokoh tergantung kelas, yaitu orang tua yang bermasalah dengan anak-anak atau kekayaan. Yang kelima, seluruh adegan terjadi di rumah, di jalan, dan di halaman. Bentuk-bentuk pertunjukan yang terkenal di zaman Romawi klasik adalah tragedi yang terkenal karya Lucius Annaeus Seneca. Yang kedua ada farse, pertunjukan jenaka. Yang ketiga ada mime, banyak adegan lucu, singkat, dan improvisasi. Dalam sejarahnya, drama Romawi menjadi penting karena pengaruhnya pada zaman Renaissance. Banyak penulis Renaissance yang mempelajari drama-drama Yunani kuat.
drama-drama Yunaniku lewat sandaran-sandaran Romawinya. Misalnya dramawan William Shakespeare. Namun secara perlahan drama Romawi mengalami kemunduran setelah bentuk republik diganti dengan kekaisaran pada tahun 27 sebelum Masehi. Yang ketiga, ada teater abad pertengahan. Berkembang antara tahun 900 sampai 1500 Masehi dengan mendapat pengaruh dari gereja Katolik atau Kristen. Dalam pementasannya terdapat nyanyian yang dilakukan oleh para rahib dan diselingi dengan kor. Ketika gereja tidak memperbolehkan mementaskan di dalam gereja, maka drama kemudian dipentaskan di jalan-jalan dan di lapangan. Ciri-ciri teater pada abad pertengahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimainkan oleh aktor-aktor yang belajar dari universitas, sehingga dikaitkan dengan masalah filsafat dan agama. Yang kedua, aktor bermain di panggung di atas kereta yang bisa dibawa berkeliling menyusuri jalanan. Yang ketiga, dekor panggung bersifat sederhana dan simbolis. Yang keempat, lirik-lirik dialog drama menggunakan dialek atau bahasa. Yang kelima, dimainkan di tempat umum dan memungut bayaran. Yang keenam, tidak memiliki nama pengarang secara pasti untuk lakon yang dipentaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menggunakan naskah lakon. Seluruh pemainnya pria, bahkan peran wanitanya dimainkan pria dan memakai topeng karena setiap pemain memerankan lebih dari satu tokoh. Yang keempat, cerita yang dimainkan adalah tragedi, membuat penonton tegang, takut, kasihan, serta komedi yang lucu. Kasar sering mengkritik tokoh terkenal pada waktu itu. Terus, selain pemeran utama juga ada pemain khusus untuk kelompok kur, penyanyi, penari, narator, dan sebagainya.